Di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Sebelum menentukan keseimbangan pasar, kita harus tahu syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan keseimbangan pasar. Di sini ada dua syarat. Yang pertama yaitu harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Atau yang syarat kedua, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang diminta oleh konsumen atau pembeli. Secara sistematis, keseimbangan pasar menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut, yaitu ketika harga dan kuantitas sama, maka terjadilah suatu keseimbangan pasar dan menyatakan dalam rumus QD atau sebagai fungsi permintaan sama dengan QS fungsi penawaran atau A dikurangi BP sama dengan C ditambah DP. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan 6.000 dikurangi 2.000P dan fungsi penawarannya QS sama dengan 5.000 ditambah 700P, di mana Q sama dengan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan dan P sama dengan harga barang tiap menit. Maka carilah titik keseimbangan pasarnya. Berikut bentuk penyelesaiannya. Di sini kita tuliskan rumusnya QD sama dengan QS. Lalu kita taruh QD-nya 6.000 dikurangi 2.000P sama dengan QS-nya kita taruh 5.000 ditambah 700P. Lalu kita samakan bentuk variabelnya. Untuk sisi kiri 6.000 dikurangi 5.000 dan untuk sisi kanan 2.000P-nya kita jadikan plus jadi 2.000P ditambah 700P. Lalu kita mendapatkan hasil 1.000 sama dengan 2.700P. Kemudian kita mencari P-nya, itu 2.700 dibagi 1.000. Lalu kita mendapatkan hasil P sama dengan 0,37. Lalu kita substitusikan nilai PE ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Di sini kita menggunakan rumus QE sama dengan 5.000 ditambah 700P. QE sama dengan 5.000 ditambah 700, P-nya di sini kita ganti menjadi nilai PE yaitu 0,37 dan kita mendapatkan hasil QE sama dengan 5.259. Setelah mensubstitusikan, kita mendapatkan titik keseimbangan pasar di mana E sama dengan PE, QE dan titik keseimbangannya di 0,37 dan 5.259. Selanjutnya nomor 2, kita membahas tentang cara menentukan harga keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan yang disimbolkan dengan QD sama dengan 800 dikurang 0,02P dan fungsi penawaran yang disimbolkan dengan QS sama dengan min 200 ditambah 0,02P. Pertanyaannya, tentukan harga keseimbangan pasar. Untuk menentukan harga keseimbangan pasar dibutuhkan harga barang per unit dan jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita menentukan harga barang terlebih dahulu dengan rumus QD sama dengan QS. Dengan kata lain, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran yang isinya yaitu 800 dikurang 0,02P sama dengan min 200 ditambah 0,02P sesuai dengan ini ya soalnya. Nah, selanjutnya kita pindah ruas menjadi 800 dikurang 0,02P ditambah 200 dikurang 0,02P. Nah, kita tambahin aja nih yang sama, 800 ditambah 200 sama dengan 1000. Selanjutnya kita tambahin lagi yang sama nih, belakangnya sama-sama P, kita tambahin jadi 0,04P. Setelah kita temukan, kita pindah ruas lagi nih menjadi min 0,04P sama dengan min 1000. Nah, terus kita bagi nih, P sama dengan min 1000 dibagi min 0,04 menghasilkan 25.000. 25.000 itu harga barang per unit. Jadi PE harga barang per unit sama dengan 25.000. Setelah menentukan harga barang per unit, kita mencari jumlah barang yang dibutuhkan. Ini disebutkan dengan Q. Jumlah total barang yang dibutuhkan. Jadi kan kita sudah menemukan harga barang per unit itu P yaitu 25.000. Jika P harga barang per unit 25.000, maka Q total barang yang dibutuhkan untuk mencapai harga keseimbangan yaitu dengan rumus fungsi permintaan QD sama dengan 800 dikurang 0,02P.
tadi kan P nya udah ketemu tuh 25.000. Tinggal kaliin aja dengan 0,02 nih. Dengan 800 dikurang 0,02 dikali 25.000 dan menghasilkan 500. 0,02 kali 25.000 menghasilkan 500. Jadi 800 dikurang 500 menjadi 300 hasilnya. Jadi kesimpulannya, harga keseimbangan terjadi saat harga barang per unit yaitu 25.000 dan jumlah barang yang dibutuhkan yaitu 300 unit. Baik, berikutnya ada titik pulang pokok. Sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan mengenai titik pulang pokok. Break-even atau kembali pokok atau pulang pokok atau impas merupakan suatu keadaan di mana jumlah hasil penjualan sama dengan jumlah biaya untuk memperoleh hasil tersebut. Kegiatan usaha ini hasilnya tidak untung dan tidak rugi. Cara mudahnya yaitu pulang pokok adalah nilai pendapatan sama besarnya dengan biayanya. Titik pulang pokok adalah suatu titik atau kondisi pada suatu tingkat volume penjualan atau produksi tertentu. Dengan harga penjualan tertentu, perusahaan tidak akan mengalami laba ataupun rugi. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di soal ini diketahui R sama dengan min 0,10 Q kuadrat plus 20 Q dan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Maka yang ditanyakan yaitu Q. Jawab dengan rumus P sama dengan R dikurang C. Maka P sama dengan, kita substitusikan R min 0,10 Q kuadrat plus 20 Q dikurang substitusikan dari C yaitu 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Maka P sama dengan min 0,10 Q kuadrat plus 20 Q min 0,25 Q pangkat 3 plus 3 Q kuadrat min 7 Q min 20. Kita urutkan dari yang terbesar, maka P sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 min 0,10 Q kuadrat plus 3 Q kuadrat plus 20 Q min 7 Q min 20. Maka P sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,90 Q kuadrat plus 13 Q min 20. Selanjutnya kita substitusikan Q sama dengan 10, maka P sama dengan min 0,25 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2,90 dikali 10 pangkat 2 ditambah 13 dikali 10 dikurang 20. Maka P sama dengan min 0,25 dikali 1000 ditambah 2,90 dikali 100 ditambah 13 dikali 10 kurang 20. Maka P sama dengan min 250 ditambah 290 tambah 130 dikurang 20 dan P hasilnya 150 dan 150 ini termasuk ke dalam keuntungan. Selanjutnya kita substitusikan Q sama dengan 20. Q sama dengan min 0,25 dikali 20 pangkat 3 plus 2,90 dikali 20 pangkat 2 plus 13 dikali 20 min 20. Maka Pi sama dengan min 0,25 dikali 8000 ditambah 2,90 dikali 400 ditambah 13 dikali 20 kurang 20. Pi sama dengan min 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurangi 20. Maka hasilnya yaitu Pi sama dengan min 600. Min 600 di sini termasuk ke dalam kerugian. Contoh soal dari titik pulang pokok dari fungsi kubik. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan
minus 0,15Q pangkat 2 ditambah 25Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,30Q pangkat 3 minus 4Q pangkat 2 plus 8Q plus 25. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 15 dan 25 unit. Penyelesaiannya, profit sama dengan R minus C. R-nya ini kita masukin angka yang tadi minus 0,15Q pangkat 2 ditambah 25Q. Kemudian C-nya kita masukin 0,30Q pangkat 3 minus 4Q pangkat 2 plus 8Q plus 25. Kemudian itu kurungnya kita keluarin. Jadi minus 0,15Q pangkat 2 ditambah 25Q minus 0,30Q pangkat 3 plus 4Q pangkat 2 minus 8Q minus 25. Dari hasil tersebut kita pindahin kan yang Q pangkat 3 di depan. Jadi minus 0,30Q pangkat 3 ditambah 3,85Q pangkat 2 ditambah 17Q minus 25. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan itu untung atau rugi, kita hitung, kita masukkan Q-nya. Tadi kan di soal jika barang yang terjual itu 15 unit dan 25 unit. Jadi Q-nya kita ganti 15 dan 25. Yang pertama, jika terjualnya 15, Q-nya kita masukkan 15. Profit sama dengan minus 0,30 dikali 15 pangkat 3 ditambah 3,85 dikali 15 pangkat 2 ditambah 17 dikali 15 minus 25. Langsung aja kita kaliin semuanya. Minus 1012,5 ditambah 866,25 ditambah 255 minus 25. Lalu hasilnya adalah 53,75. Nah, ini kan hasilnya positif, yang mana berarti lebih besar daripada 0. Berarti perusahaan mengalami keuntungan. Lalu kita coba jika unit yang terjual 25. Kita masukkan lagi minus 0,30 dikali 25 pangkat 3 ditambah 3,85 dikali 25 pangkat 2 ditambah 17 kali 25 minus 25. Langsung kita kaliin lagi. Hasilnya minus 4.687,5 ditambah 2.406,25 ditambah 425 minus 25. Hasilnya minus 1.881,25. Minus ini kan kurang dari 0, berarti perusahaan mengalami kerugian.